Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik Kita. Hari ini, Sabtu, 6 Juli 2024, Pekan Biasa ke-13. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Nubuat Amos, bab 9, ayat 11 sampai dengan 15. Tuhan bersabda, "Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti pada zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah sabda Tuhan yang melakukan hal ini. Sungguh, waktunya akan datang. Demikianlah sabda Tuhan, bahwa pembajak dan penuai akan susul menyusul. Demikian juga pengirik buah anggur dan penabur benih. Gunung-gunung akan mengalirkan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang lengang dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Sabda Tuhan Allahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Matius, bab 9, ayat 14 sampai dengan 17. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan bertanya, "Kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan tiba waktunya, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mampu bergerak pada kebaruan hidup. Manusia adalah makhluk yang senantiasa bergerak dan menciptakan perubahan. Namun perubahan akan terjadi apabila pribadi maupun komunitas terbuka akan hal-hal yang baru, yang memungkinkannya membawa perubahan kepada hal yang baik. Sebaliknya, orang akan sulit untuk berubah tatkala tertutup pada hal-hal yang baru dan merasa nyaman dengan sesuatu yang telah melekat dalam dirinya, yang sebenarnya menciptakan distabilitas hidup, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Yesus pada hari ini menentang pola pikir ahli-ahli Taurat dan murid-murid Yohanes yang masih terbelenggu dengan kebiasaan lama yang cenderung menciptakan distabilitas hidup. Yesus mengatakan bahwa anggur baru harus diisi pada kantong kulit yang baru, bukan pada kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, saat proses fermentasi, kantong itu akan koyak, dan kantong pun sobek sehingga anggur pun terbuang. Yesus mau mengatakan bahwa pola pikir dan sikap hidup kita yang lama, yang sudah tidak lagi relevan untuk dihidupi pada zaman ini, perlu dibuang. Orang mesti mulai belajar terbuka pada hal baru dan berani menciptakan kreativitas demi terciptanya stabilitas dan kualitas hidup yang lebih baik. Hemat saya, perumpamaan Yesus tentang anggur lama dan anggur baru adalah proses peralihan hidup yang lama menuju hidup yang baru.
pola pikir dan sikap hidup kita yang buruk, yang tidak lagi membawa kebahagiaan dan sukacita hidup dalam relasi kita dengan Tuhan, diri sendiri dan sesama, harus dihilangkan. Bagaimana mungkin kita mempertahankan suatu kebiasaan lama yang justru membawa kita kepada kehancuran? Yesus sekali lagi mau mengajak kita, manusia zaman ini, untuk peka dan terbuka pada situasi dan pola hidup yang baru. Namun perubahan tersebut harus dibingkai dalam terang hidup Kristus sendiri. Perubahan harus mengarah pada hal-hal baik, sehingga kemudian terciptalah dunia yang penuh dengan persaudaraan, kedamaian, demi kesejahteraan dan kemajuan hidup manusia. Tulisan oleh Frater Hieronymus Mugawio Okarm. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kedamaian sejati, Engkaulah tujuan hidup kami. Bimbinglah kami dengan sabda-Mu. Semoga kami selalu mengarahkan hati kami sesuai tuntunan-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.